teknologi nirkabel pita lebar ingin mempresentasikan yaitu judul standarisasi LTE dan protokol standar LTE. Sebelum memulai materi, kami ingin memperkenalkan diri mulai dari saya, Muhammad Adrian Maulana selaku Ketua Kelompok 1, dan dengan Lampos Manalu, Anastasia Baru Subiring, Fatman Sirmanata, dan Abdullah Pati. Oke, karena perkenalan sudah, maka presentasi itu lanjut melalui saya. Oke, masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan, LTE atau Long Term Evolution atau lebih dikenal dengan 4G merupakan jaringan seluler yang dikembangkan oleh 3GPP atau Third Generation Partnership Project, yang dimana 3GPP sendiri itu adalah konsorsium industri yang mengembangkan standar teknologi seluler seperti LTE, UMTS, dan GSM. Lanjut ke pembahasan. LTE pertama kali diperkenalkan oleh 3GPP untuk sebuah inovasi atau evolusi, dan LTE memiliki teknologi yang bernama OFDM. OFDM sendiri itu memiliki arti orthogonal frequency division multiplexing, yang artinya sebuah teknik modulasi yang digunakan dalam sistem komunikasi digital seperti jaringan seluler, Wi-Fi, dan teknologi TV digital. LTE digunakan untuk menyediakan solusi All-I-Fi, dan LTE memiliki mode FDD dan TDD, di mana FDD sendiri yaitu frekuensi division duplex atau memiliki dua frekuensi yang berbeda untuk mengirimkan data downlink dan uplink. Sedangkan TDD atau time division duplex memiliki satu frekuensi radio untuk mengirimkan data downlink dan uplink. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lampos Manalu. Oke, baiklah. Di sini saya akan membawakan pembahasan tentang apa-apa saja yang menjadi titik utama dari teknologi LTE. Nah, untuk itu pertama adalah kecepatan data yang tinggi. Teknologi LTE memiliki kecepatan data yang tinggi, yaitu mampu mencapai kecepatan pengunduhan hingga 100 Mbps dan mampu mencapai kecepatan pengunggahan hingga 50 Mbps. Nah, untuk fitur kedua adalah kapasitas jaringan yang besar. LTE dapat mendukung banyak pengguna dan perangkat sehingga memungkinkan penggunaan aplikasi yang lebih berat. Fitur ketiga adalah latensi yang rendah. LTE memiliki latensi yang rendah, yaitu sekitar 50 milisecond. Artinya, teknologi ini memungkinkan penggunaan aplikasi yang membutuhkan waktu respon yang cepat. Untuk fitur terakhir adalah kompatibilitas dengan teknologi lain. LTE dapat beroperasi bersama dengan teknologi lain seperti GSM, UMTS, dan CDMA. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah apa saja yang menjadi arsitektur dari jaringan LTE. Untuk arsitektur pertama adalah NFV atau Evolved NFV. Ini merupakan pangkalan dan berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pengguna dengan jaringan LTE. Untuk arsitektur kedua yaitu MMA atau Mobility Management Entity. Ini merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur mobilitas pengguna dan mengatur pengiriman data. Nah, untuk arsitektur ketiga atau Serving Gateway. Ini merupakan komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan LTE dengan jaringan lainnya. Nah, untuk arsitektur terakhir yaitu PGW atau VPN Gateway, ini juga merupakan komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan LTE dengan jaringan lainnya. Baik, sekian pembahasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi LTE, di mana standarisasi LTE atau Long Term Evolution merupakan proses pengembangan dan penetapan standar teknik untuk teknologi jaringan seluler LTE. Pada standarisasi LTE memiliki proses standarisasi LTE, di mana pada proses ini meliputi beberapa tahap, seperti tahap pertama yaitu pengembangan spesifikasi. Pada pengembangan spesifikasi, 3GPP mengembangkan spesifikasi teknis untuk LTE, di mana mencakup
lainnya. Yang ketiga itu ada tahap pengesahan. Pada tahap pengesahan, standarisasi spesifikasi standar LTI akan yang telah diuji dan divalidasi akan disahkan oleh DJPP sebagai standar LTI. Yang keempat itu ada implementasi. Pada implementasi, spesifikasi LTI tadi yang telah diuji, disahkan dan divalidasi akan mengimplementasikan kepada operator jaringan seluler dan perangkat lain. Selanjutnya ada manfaat standarisasi LTI. Yang pertama itu ada interoperabilitas, di mana pada hal ini standarisasi LTI akan mengembangkan antara perangkat jaringan yang satu dengan jaringan yang berbeda. Selanjutnya ada yang kedua yaitu kualitas jaringan. Pada kualitas jaringan ini, standarisasi LTI mengembangkan kualitas jaringan yang lebih baik agar aplikasi dan pelayan yang menggunakannya dapat lebih baik. Yang ketiga itu ada inovasi. Pada inovasi standarisasi LTI mengembangkan inovasi yang jauh lebih baik agar layanan dan aplikasi dapat menggunakannya dengan sangat baik. Yang keempat itu ada biaya yang lebih rendah. Pada biaya yang lebih rendah ini, standarisasi LTI mengembangkan biaya yang lebih rendah agar setiap pengguna dan jaringan seluler yang berbeda dapat menggunakannya dengan lebih baik karena memiliki biaya yang lebih rendah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menunjukkan yaitu mengenai protokol standar LTE. Nah, protokol standar LTE merupakan sebuah kumpulan protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi perangkat pengguna dan jaringan. Next. Nah, untuk protokol standar LTE memiliki beberapa lapisan. Yang pertama yaitu lapisan fisik atau PHY. Kemudian ada lapisan link atau MAC, dan yang ketiga ada lapisan jaringan atau RRC, dan yang terakhir yaitu lapisan pengguna. Nah, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di lapisan tersebut. Nah, untuk lapisan link ini berguna untuk mengatur jaringan pengiriman antar perangkat dan jaringan. Lapisan link ini menggunakan protokol MAC atau Media Access Control. Kemudian lapisan link ini berfungsi untuk mengatur pengiriman data antar perangkat ke jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan jaringan atau RFC. Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan sumber daya jaringan seperti bandwidth dan daya atau Media Access Control. Kemudian lapisan link. Lapisan link ini berfungsi untuk mengatur pengiriman data antar perangkat ke jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan jaringan atau RFC. Lapisan jaringan bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan sumber daya jaringan seperti bandwidth dan daya. Dan yang terakhir, lapisan pengguna. Lapisan pengguna berguna untuk mengatur penggunaan layanan jaringan seperti panggilan suara dan pengiriman data. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Manfaat protokol standar LTE. Yang pertama, satu, interoperabilitas. Protokol LTE memungkinkan interoperabilitas antar perangkat dan jaringan yang berbeda.
Kedua, kualitas jaringan. Protokol standar LTE memungkinkan jaringan yang lebih baik. Yang ketiga, inovasi. Protokol standar LTE memungkinkan inovasi dalam pengembangan aplikasi dan layanan. Kesimpulan, standarisasi LTE melibatkan berbagai spesifikasi teknis memungkinkan interoperabilitas, yaitu kemampuan sistem, perangkat, atau alat, atau aplikasi untuk berkomunikasi secara efektif, sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya antar perangkat dan biaya layanan. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.